Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberikan kebaikan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan kebaikan dan kesehatan itu suatu hal yang harus kita syukuri, apalagi di masa pandemi ini ya. Dan karenanya hal itu harus kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Masih di tema 7 tentang kepemimpinan. Kita masuk ke subtema 2 yaitu pemimpin idolaku. Pada pertemuan sebelumnya di subtema 1 kita sudah mempelajari bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Di antaranya bahasa Indonesianya yaitu pidato, IPA-nya tentang masa pubertas, IPS-nya ekspor dan impor, SBDP-nya tentang tangga nada diatonis mayor dan minor. Kita sekarang masuk ke subtema 2. Kita akan mempelajari tentang praktek pidato, membuat reklame pubertas, dan presentasi tari daerah. Di pembelajaran 1 dan 2 ini kita akan mempelajari PPKN-nya yaitu penerapan Pancasila oleh seorang pemimpin. Lalu bahasa Indonesianya masih tentang pidato dan IPA-nya tentang pubertas. Kita awali dari PPKN yaitu pemimpin idolaku. Nah, sekarang pertanyaannya sebelum kita masuk ke materi tentang pemimpin, apakah perlu anak-anak? Apakah kita ini memerlukan seorang pemimpin? Nah, sebelum lebih jauh, kita harus melihat dulu tentang penciptaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dengan segala keindahan bentuk dan rupanya, dan juga menciptakan makhluk-makhluknya. Seperti hewan, ada banyak ya, singa, gajah, rusa, makhluk-makhluk yang bisa terlihat, bahkan makhluk-makhluk yang mikroskopik tidak terlihat itu juga termasuk ciptaan Allah. Dari yang besar di darat, di lautan, juga makhluk yang sangat kecil dan kecil-kecil sekali hingga tidak terlihat seperti virus COVID-19. Selain daripada hewan juga ada tumbuh-tumbuhan. Ada ribuan bahkan jutaan spesies tanaman yang ada di alam semesta ini. Bahkan tidak semua kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Selain hewan dan tumbuhan, Allah juga menciptakan alam semesta, benda-benda mati, tapi semua itu juga sangat berpengaruh terhadap ekosistem dunia ini. Bioma ya, terhadap ekosistem bioma bumi ini. Dan semuanya itu, dari sekian makhluk itu Allah mengangkat pemimpin dari segala makhluk yang bernama manusia. Nah, manusia ini dipercaya oleh Allah untuk mengelola bumi, mengelola hewan, mengelola tumbuhan, dan semuanya mau tidak mau akan nurut kepada manusia. Ya, alam semesta ini nurut sama manusia. Kalau nggak nurut ya mungkin manusia tidak bisa naik kerbau, tidak bisa naik kuda, ya kan? Kalau tumbuhan tidak nurut, maka tumbuhan tidak akan mau dipotong-potong oleh manusia untuk bisa bikin bangunan. Kambing juga tidak akan nurut pada manusia untuk dipotong untuk jadi sate, ya kan? Jadi manusia ini adalah pemimpin dari makhluk-makhluk di bumi ini. Karena manusia ini sebagai pemimpin, maka sebelumnya kita lihat dulu Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, ini dia dalil tentang bahwasanya Allah melantik manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini. Nah, ini awas, berarti Pak Andi, kalian dan semua yang bernama manusia itu ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tentunya pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik. Nah,
Kita lihat menurut kalian apa dari gambar ini? Seorang anak yang berenang di sungai dengan penuh sampah. Seorang anak yang berenang di sungai penuh sampah. Nah, ini menandakan apa ya? Juga seorang bapak yang mencari ikan di sungai, tapi sungainya penuh dengan sampah. Seorang ayah yang mencari air minum, tapi ia tidak punya sumur, tidak punya pompa, tapi ia hanya ada sungai, tapi sungainya pun penuh dengan sampah. Nah, ini adalah salah satu kondisi di bumi ini yang terjadi ketidakteraturan dalam kepemimpinan. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menjaga, sehingga semuanya semerawut acak-acakan. Tapi padahal sungai itu bisa bersih seperti ini, bisa seindah seperti ini, bisa diwarnai, bisa jadi tempat nongkrong ya, karena bagus, indah, gemericik airnya, bahkan tumbuh ikan-ikan. Nah, seperti ini pun juga bisa. Ikan-ikan yang biasa kita tanam di kolam, tapi di daerah tertentu, ini di Banyumas ya, pemerintahnya bisa menciptakan sungai sebagai tempat tinggal ikan-ikan yang indah-indah seperti ini, yang gumuk-gumuk. Ikan apa ini? Ikan koi kali ya. Bahkan di negara lain bisa membuat sungai bahkan keren seperti ini. Nah, ini tentunya tidak akan bisa terjadi kecuali ada seorang pemimpin yang bijak, yang adil, dan yang cerdas. Apakah ini mungkin? Tentu saja mungkin, karena di luar negeri sudah seperti ini anak-anak. Sungai itu bersih, rapi, indah, dan ya bagus lah ya. Lalu bagaimana cara memimpin anak-anak? Pertama harus punya mimpi dulu. Kalian harus punya target menjadi seorang pemimpin. Cara memimpin yang pertama harus punya mimpi. Wah, saya mau apa nih? Misal kalian menjadi seorang gubernur, melihat kota yang acak-acakan, banyak sampah berantakan, banyak kelaparan, banyak orang-orang miskin, banyak yang ngamen, banyak yang nganggur. Apa mimpi kalian? Mau mana dulu yang mau dibetulin? Nah, gitu. Saya mau betulin ini dulu, saya mau benahi ini dulu. Yang kedua, lihat anggaran uang kas, karena yang namanya perbaikan perlu dana. Uangnya cukup atau tidak? Nah, kalau cukup laksanakan, kalau kurang jangan berhenti, tapi cari bantuan. Pasti banyak yang mau bantu kalau kita punya program yang bagus. Yang ketiga, sampaikan pada anggota. Seorang pemimpin kan punya anggota ya. Nah, kita lihat salah satu pemimpin yang cukup sukses ya menurut Pak Andi, dan juga di media sering dimuat, kalian juga mungkin tahu. Seorang pemimpin di Jawa Barat yang sudah banyak mendulang prestasi. Nah, beliau adalah Ridwan Kamil. Beliau berencana bakal mengubah Kalimalang sekeren sungai di Seoul di Korea. Wah, luar biasa sekali ya ini. Ini adalah mimpi beliau. Jadi sungai Kalimalang yang berantakan, yang banyak sampahnya padahal dari kita sendiri ya akan mengubahnya dari berantakan, dari banyak sampah, dari tidak ada ikan, menjadi keren seperti di Seoul, Korea. Apa yang lakukan? Pertama, ya dia sudah punya mimpi, lihat anggaran, sampaikan pada anggota. Dia membuat gambar, membuat rencana, sampaikan pada anggota. Ini target saya bulan November harus beres. Nah, gitu. Kamu kerja kesini. Nah, beliau yang memetakan tugas-tugasnya. Harus begini, harus begitu, cari bantuan, nah, gitu. Nah, ini jadi seorang pemimpin itu harus cerdas juga, harus pintar, harus cerdas. Kebetulan Pak Emil ini, beliau adalah lulusan dari arsitektur ITB. Jadi
banyak arsitektur di Indonesia ini, jebolan-jebolan ITB ya orang-orang cerdas, pintar, tapi yang mau melayani masyarakat sedikit. Nah, Pak Emil ini salah satunya. Beliau seorang lulusan ITB, arsitek ITB, kemudian kuliah di luar negeri, kembali lagi ke Indonesia, dan beliau menjadi wali kota selama beberapa tahun, sukses jadi wali kota Bandung, naik sekarang jadi gubernur, dan dia punya program pembenahan Jawa Barat. Kita coba lanjutkan ya. Jadi banyak sekali prestasi beliau sebagai pemimpin anak-anak. Setelah punya sampaikan pada anggota, lakukan tahap demi tahap. Sampah dikeruk lagi. Wah, ini memang perlu kesabaran ya anak-anak, kesabaran dan tidak bisa sendiri. Makanya seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan masyarakat. Coba bayangkan kalau pemimpin ngelakuin sendiri, kan nggak bisa ya. Tapi ini harus jadi perhatian masyarakat. Coba di sini lihat, sampai TNI pun ikut turun tangan, angkatan darat turun tangan ya. Oke, lihat di sini juga ada menteri juga ikut mendukung program Pak Emil. Ya, luar biasa. Jadi Pak Emil ini bisa menggerakkan orang-orang yang lain untuk membantu membersihkan sungai. Dan tidak lupa Pak Emil pun melakukan supaya programnya sukses, melakukan controlling, pengawasan, walaupun pakai motor gitu. Kontrol ke sana, kontrol ke sini, bolak-balik supaya proyek ini berhasil, tidak ada yang korupsi. Sehingga manjada wajada. Ada yang tahu ini pepatah Arab? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sungai pun bersih dan indah. Nah, ini kalau kalian lihat tulisannya, kilometer 0 Citarum. Citarum ini adalah sungai terbesar di Jawa Barat ya, terbesar dan terpanjang, dan juga sering banjir. Sekarang bersih dan indah. Ini juga termasuk program Pak Emil, dan ini salah satu sungai yang menjadi bagus, indah ya, di kantor wali kota. Bapak juga pernah kesini, dan sungai ini memang indah dan banyak ikan-ikannya juga. Ikan-ikannya bukan ikan-ikan cupang, ikan-ikan betok, bukan ya. Ikan-ikan yang besar, yang bagus-bagus itu, ikan koi kayak gitu. Jadi kalau sungainya udah bersih, udah indah, bisa ditanam ikan. Indah ya, bagus. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah pemimpin yang dibutuhkan masyarakat ya anak-anak. Jadi dengan adanya pemimpin yang acak-acakan bisa menjadi lebih antri. Nah, ini pembagian sembako, kalau ada pemimpin yang ngatur kan jadi antri ya kan. Kalau ada pencuri, kalau ada pemimpin yang ngatur, Pak RT misalnya, maka ada ronda. Kelas yang berantakan, kalau ada KM, nah jadi rapi. Nah, itu makanya pentingnya ada seorang pemimpin. Karakter pemimpin yang baik itu yang pertama jujur dan dapat dipercaya. Jangan sampai tidak jujur pemimpin tapi korupsi. Nah, itu tidak bagus. Yang kedua, mampu bertanggung jawab, cepat menangani masalah, memiliki sifat positif. 5, mampu berkomunikasi efektif. Nah, berkomunikasi efektif ya tidak marah-marah aja. Jadi pemimpin itu bukan hanya orang yang ya tidak usah marah-marah ya. Sebetulnya kita juga, rakyat itu juga ngerti gitu. Jadi kalau berkomunikasi yang baik, rakyat itu dirangkul ya, anggota itu dirangkul supaya bisa bekerja sama. Yang keenam, berani dan percaya diri. 7, mampu mengembangkan anggota tim dan mampu mengendalikan keadaan. Kalau ada konflik bisa meredam keadaan kalau ada konflik tuh, misal ada yang demo atau gimana, ada yang tidak setuju, ada yang ngegosip, ada yang selek di antara teman. Nah, kita sebagai pemimpin sudah harus bisa meredam, mengendalikan keadaan. Ini pemimpin yang baik anak-anak. Nah, ini juga kita harus
sudah mulai menanamkan pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Nah, setiap kalian adalah pemimpin, termasuk kalian, walaupun masih kelas 6, kalian juga termasuk pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuanya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dengan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai anak, kita juga punya tanggung jawab. Ya, minimal sebagai anak punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, punya tanggung jawab terhadap kamar kita. Kalau orang tua sudah ngasih kamar, maka kita bertanggung jawab terhadap kamar kita, bersihnya, rapihnya, bersihnya, rapihnya, dan juga hidupnya kamar tersebut. Jangan sampai kamar tersebut bangun tidur yang rapiin mama, bangun tidur yang rapiin pembantu, bangun tidur acak-acakan. Nah, kita juga sudah punya tanggung jawab terhadap kamar kita. Sekolah kita pun kita yang bertanggung jawab. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Orang tua sudah menyekolahkan. Nah, kita tergantung pada kita sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita apa tidak. Sekolahnya sungguh-sungguh apa tidak. Sekolahnya setengah-setengah apa tidak. Kita punya waktu luang diisi apa? Apakah diisi hal-hal positif atau menonton hal-hal yang tidak berguna? Nah, awas, hati-hati. Kita sudah beragama Islam, apakah kita bisa memimpin diri kita supaya ibadah tepat pada waktunya? Apakah kita ibadah masih harus disuruh-suruh? Apakah kita ngaji harus diingatkan? Apakah kita belajar masih harus diingatkan? Nah, kita adalah seorang pemimpin. Nah, hati-hati. Kita masuk ke IPA, perawatan organ reproduksi. Nah, ini anak-anak, ketika kita sudah masuk ke perawatan organ reproduksi, nah sekilas Bapak ingatkan ya di sini. Nah, di sini materinya tentang perawatan organ reproduksi, artinya di sini kita harus sudah mulai peduli pada kesehatan terutama organ reproduksi ya. Ketika kalian sudah masuk masa pubertas, organ reproduksi itu berkembang. Ketika berkembang, maka juga di situ banyak sekali penyakit yang mulai muncul. Banyak sekali penyakit yang mulai muncul, tidak dirasakan sekarang tapi bertahun-tahun kemudian. Kalau kalian main ke rumah sakit, di sana banyak terbujur kaku orang-orang yang tidak bisa buang air kecil pakai selang. Coba bayangkan, buang air pakai selang, ditusuk pakai selang, dikantongin air pipisnya pakai plastik karena nggak bisa pipis. Ada lagi yang harus operasi karena ada tumor di saluran pipisnya. Tumor ya. Kebetulan mertua Bapak juga kemarin habis operasi tumor buli. Tumor buli itu tumor yang muncul di saluran kemih. Jadi ada setoples botol penuh tumornya. Kalau pipis itu sakit sampai ya luar biasa sakitnya, sampai nggak bisa berdiri, sampai nangis kalau pipis itu ya, bahkan keluar darah. Karena itu kita sekarang ketika kalian sudah masuk remaja, maka kita harus peduli pada organ reproduksi ya. Kita awali dari organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, tidak menggunakan celana dalam terlalu ketat.
Yang perempuan juga perhatikan saja karena ini ada juga hal-hal yang sama untuk perempuan. Yang pertama, tidak menggunakan celana dalam terlalu ketat. Tidak usah terlalu ketat ya. Tidak usah terlalu ketat. Karena itu juga mengganggu perkembangan. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam dari nilon. Dari nilon itu celana dalam yang licin. Kalau licin itu nanti tidak bisa menyerap keringat. Kalau udah tidak bisa menyerap keringat, nanti muncul bakteri dan jamur di selangkangan. Nah, itu gatal sekali. Nanti ketika kalian lagi main tuh, coba tiba-tiba garuk-garuk, kan malu ya. Digaruk-garuk di depan teman-teman. Nah, itu kenapa? Ada jamur di situ. Kaliannya tidak bersih. Celana dalamnya dari nilon, nah itu tidak menyerap keringat. Yang kedua, membersihkan kotoran yang keluar dari anus dan penis atau BAB dan BAK. Sudah buang air besar dan buang air kecil, jangan lupa cebok, bersihkan kotoran tersebut sesuai sunnah Nabi ya. Yang keempat, mengganti celana dalam 2 kali sehari. Jangan sampai seharian pakai yang itu aja ya. Ganti celana dalam karena kalau tidak dicuci itu sudah banyak kuman dan bakteri. Di situ daerah alat kelamin itu sangat lembab sekali, sangat lembab ya. Yang kelima, bagi laki-laki menjalani hitan atau sunat. Nah, menjalani hitan ini juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak disunat, nanti kotoran itu, kotoran dari air pipis, air seni itu bakal nyangkut di alat kelaminnya tersebut, makanya harus dipotong. Ya, agama Islam sudah mensunahkan menjalani hitan. Kelas 6 sudah pada dihitan semua ya. Kalau yang belum, ayo cepetan. Yang keenam, menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, kurangi mandi dengan air panas atau air hangat karena ini tidak baik untuk perkembangan spermatozoid. Juga tidak baik untuk perkembangan kulit. Anak bapak juga kebetulan waktu kecil sering pakai air hangat mandinya. Akhirnya kulitnya lama-lama rusak, ke dokter spesialis kulit yang satu nggak ketemu penyakitnya apa, yang kedua nggak ketemu, baru ke dokter spesialis kulit yang ketiga baru ketahuan penyakitnya. Jadi itu kata beliau bukan karena kuman, bukan karena debu, bukan karena jamur. Nah, anak bapak itu ternyata karena mandi air hangat terus gitu, jadi kulitnya sensitif, kena sinar matahari aja kulitnya rusak. Alhamdulillah sekarang udah sembuh ya. Nah, ini buat pelajaran buat kita semua. Nomor 7, tidak menahan buang air kecil. Nah, tidak menahan karena lama-lama itu bisa jadi kencing batu. Yang ke-8, makanan-makanan bergizi dan olahraga. Oke, sudah ya. Dan olahraga. Sekarang kita masuk ke perawatan organ reproduksi perempuan. Yang pertama, ini pada intinya sama saja seperti laki-laki, cuman ada tambahan. Yang pertama, membersihkan alat kelamin setelah BAB dan BAK, sama ya. Cuman arahnya ke belakang, kalau perempuan ke belakang ya. Ketika BAB mau bersih-bersih, arahnya ke belakang. Yang kedua, tidak menggunakan sabun yang mengandung deodoran atau parfum karena itu bisa menyebabkan iritasi. Yang ketiga, menggunakan pembalut dengan daya serap tinggi ketika menstruasi. Yang keempat, mengganti pembalut 4-5 kali sehari setelah mandi atau BAK. Cuci sampai bersih sebelum dibuang ke tempat sampah. Baik, sekarang kita masuk ke SBDP tentang seni tari. SBDP, tari kreasi daerah ya. Tari tradisional adalah seni tari yang berkembang sejak dahulu kala dan tetap dikembangkan hingga kini. Tapi kalau tari kreasi adalah tari hasil pengembangan gerak tari tradisional. Jadi ini ada pakar tokoh tari yang menciptakan. Tari kreasi baru tidak mengubah makna yang terkandung dalam suatu tarian tradisional.
Berdasarkan jumlah penarinya, suatu tarian dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal contohnya ini tari Gatot Kaca Gandrung, tari Kelana Topeng, tari Panji Semirang. Yang tari berpasangan tari Legong, tari Payung, tari Janger, tari Ketuk Tilu, tari Zapin, tari Bedaya, tari Serampang 12. Tari berkelompok tari Saman, tari Indang, tari Kecak. Nah, udah. Nah, tugasnya kalian sekarang carilah video tentang tari-tari di atas lalu presentasikan saat Google Meet. Kalian boleh berkelompok berdua bersama temanmu. Nah, di sini kalian coba cari teman ya, berkelompok berdua. Nanti kalian kirim linknya ke Pak Andi. Nanti ketika Google Meet Pak Andi akan tayangkan video YouTube pilihan kalian. Jadi kalian cuma ngirim linknya aja ke Pak Andi. Lalu kalian berdua ini presentasi gitu. Oke? Sekarang kalian cari pasangan dulu berdua dengan teman. Siapa aja boleh. Tulis namanya di grup WhatsApp ya. Jadi yang lain juga ikut bikin kelompok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.